Kebahagiaan sedang meliputi kehidupan Reta. Selama liburan di Italia, ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Memiliki sosok suami yang tampan, penyayang, serta kaya raya yang diidam-idamkan oleh banyak orang kini telah dicapainya. Menaiki perahu gondola yang berjalan perlahan di atas sungai kota Venesia, ia menyandarkan tubuhnya pada dada Bara. Lelaki itu memeluknya dengan mesra. Hari-hari mereka lewati dengan kemesraan, terutama saat malam hari. Jangan ditanya lagi seperti apa aktivitas mereka saat malam. Bara selalu punya semangat yang menggebu-gebu setiap kali menikmati waktu tidur dengan istrinya. Tidak ada yang namanya tidur awal sebelum menghabiskan waktu beberapa jam untuk bertukar peluh dan kenikmatan. Seakan ia tak pernah bosan untuk menggauli istrinya. Reta dibuat terbiasa dengan rasa lelah hanya dengan terbaring di atas ranjang. Semangat suaminya sungguh luar biasa. Ia hanya memiliki waktu saat siang untuk bisa jalan-jalan di luar. Saat malam tiba, tubuhnya adalah milik Bara. Venesia merupakan salah satu kota di Italia yang dikenal sebagai kota air. Kota ini dikelilingi oleh air dan beberapa kanal. Tak heran jika Venesia memiliki beberapa julukan, antara lain City of Water dan City of Bridge. Cara paling romantis untuk berkeliling Venesia yakni dengan perahu gondola seperti yang Bara dan Reta lakukan saat ini. Sayang, apa kamu pernah mendengar mitos terkenal di tempat ini? Tanya Bara sembari menciumi pipi Reta yang berada di pangkuannya. Orang yang menjalankan gondola bahkan tidak ia anggap ada saking sedang asyik-asyiknya berbucin ria. Mitos apa, Mas? Aku kan baru satu kali ini datang ke Venesia. Reta merasakan nyaman berada di pelukan Bara. Agenda bulan madu mereka benar-benar membuatnya semakin mencintai lelaki itu. Di sini ada mitos yang beredar, kalau ada pasangan berciuman di bawah jembatan Sospiri saat matahari terbenam dan saat lonceng diset mark campalain berbunyi, maka cintanya akan diberkahi. Memangnya Mas percaya dengan mitos seperti itu? Tanya Reta. Tidak juga. Aku hanya mencari alasan saja untuk bisa menciummu, ucap Bara. Mas Bara ada-ada saja. Bukankah kita sudah sering berciuman? Bahkan lebih dari itu. Reta tertawa kecil dengan perkataan suaminya. Tapi, ciuman di tempat umum kan belum pernah. Sebentar lagi matahari akan tenggelam, di depan juga sudah dekat jembatan. Bagaimana kalau kita membuktikannya? Reta hanya tersenyum. Apa yang akan Bara lakukan padanya, ia sudah pasrah saja. Inti dari bulan madu mereka adalah suka-suka Bara. Gondola yang mereka naiki terus berjalan semakin mendekat ke arah jembatan. Bara sepertinya benar-benar ingin melakukan apa yang diinginkannya. Saat perahu tepat berada di bawah jembatan, terdengar bunyi lonceng berbunyi. Bara mendaratkan ciumannya di atas bibir Reta dengan mesra. Keduanya saling menautkan bibir, sesekali lidah mereka saling bersentuhan. Keromantisan di antara mereka membuat dunia serasa hanya milik mereka berdua. Perahu keluar dari bawah jembatan. Keduanya langsung melepaskan ciuman. Mereka saling berpandangan sembari tertawa mengingat kekonyolan yang baru saja mereka lakukan. Hari telah beranjak senja, potret kota Venice semakin menunjukkan sisi romantis mengiringi perjalanan mereka. Reta memeluk tubuh Bara. Malam ini akan menjadi malam terakhir mereka di Italia. Ia mengingat lagi momen tak terlupakan selama berada di sana bersama Bara. Salah satunya di Pulau Santorini. Bara mengajaknya ke desa Oya yang terdapat di sana. Lokasinya berada di ujung terluar pulau. Bentuk rumah di Oya tidak menggunakan genteng, namun lebih kepada atap melengkung seperti gua. Inilah mengapa rumah-rumah di Oya seringkali disebut sebagai cave houses. Bara menyewa salah satu kamar hotel yang ada di sana.
Melewatkan bulan madu terasa sangat romantis, apalagi dengan suguhan keindahan laut yang bisa terlihat dari jendela kamar secara langsung. Sebelum kita kembali ke hotel, kita makan malam dulu di sini, ya? Setelah turun dari perahu gondola, Bara mengajaknya berjalan-jalan menjelajahi kota Venesia yang begitu indah saat malam. Kota itu terlihat ramai bahkan saat malam. Ada banyak klub malam yang tersedia di sana. Namun Bara memilih untuk mengajaknya makan malam di restoran terbaik dan termahal di kota itu. Cheer! Bara mengangkat gelas anggurnya. Reta turut mengikuti Bara mengangkat gelasnya seraya menempelkan ujungnya pada gelas Bara. Mereka meminum anggur sebelum masuk menyantap hidangan yang telah merek pesan. Apa kamu menikmati liburan kali ini? Tanya Bara sembari menyuapkan potongan daging steak dari piringnya. Kalau Mas Bara melihatku, kira-kira bagaimana perasaanku? Apa aku terlihat sedih? Tanya Reta. Kamu selalu tersenyum dimanapun berada. Kecuali saat di kamar kayaknya kamu selalu sibuk menjerit, ledek Bara. Mas. Reta kesal Bara membawa candaan tentang ranjang saat mereka sedang makan. Bara mendekatkan wajahnya. Jadi, senyum belum tentu artinya senang dan jeritan belum tentu kesakitan, kan? Lirihnya. Reta memanyunkan bibir. Suaminya memang sangat pandai membuatnya kesal. Aku jadi tidak sabar ingin menghabiskan malam terakhir kita di negara ini. Rasanya aku ingin memperpanjang masa liburan supaya bisa semakin lama bermesraan denganmu seperti ini setiap hari. Bara meraih tangan Reta, menggenggamnya dengan lembut. Usai menikmati makan malam, mereka kembali ke hotel di kota Venesia tersebut. Sebuah hotel bintang 5 dengan fasilitas terbaik yang Bara pilihkan untuk istri tercintanya. Sebelum sampai dalam kamar hotel, lelaki tidak sabaran itu sudah menciumi bibir istrinya dengan agresif. Saat baru memasuki kamar, ia langsung angkat tubuh istrinya tanpa melepaskan ciuman mereka. Tubuh Reta direbahkan secara perlahan di atas ranjang mewah bak dalam istana. Ia loloskan seluruh pakaian istrinya dengan cepat. Meskipun telah berulang kali melihat wajah polos sang istri, ia masih saja tetap terpesona olehnya. Satu persatu pakaian yang dimilikinya ia lepaskan hingga sama-sama polos seperti istrinya. Miliknya sudah tegak sempurna seakan tak sabar ingin segera dimanjakan. Sayang, kamu mau lollipop? Bara, mantan duda itu kembali berulah. Entah malam ini apa lagi yang akan ia lakukan dan ajarkan kepada istrinya yang polos. Bujuk rayuan mautnya sangat manjur dan bisa membuat Reta hanya menurut. Malam yang kian larut mengiringi keromantisan di antara mereka. Kenangan indah di Italia tak akan pernah terlupakan, begitu pula dengan romantisme yang mereka lakukan. Suara napas yang saling bersahutan serta peluh yang menetes menjadi bukti betapa besar cinta keduanya. Malam terakhir akan diukir sebagai kenangan paling indah. Setelah kembali ke tanah air, belum tentu mereka bisa bercengkrama sedekat masa liburan bulan madu. Hanya satu hal yang mereka harapkan, kehidupan keduanya bisa berlangsung bahagia seterusnya. Wah, cantik sekali. Apakah itu ibu guru yang baru? Masa sih? Bukannya kata Miss Esther tidak ada guru baru lagi? 3 orang anak perempuan sedang terkagum-kagum memandangi seorang wanita cantik yang baru saja turun dari mobilnya di parkiran depan gerbang sekolah. Mereka anak-anak TK teman sekelas Kenzo. Saat jam istirahat, ketiganya bermain di dekat gerbang, mengintip melalui pagar besi di halaman depan sekolah. Wanita cantik yang baru saja mereka lihat adalah Sylvia, ibu kandung Kenzo. Ia sengaja dagang sendiri untuk menjemput Kenzo. Hari ini menjadi pertama kalinya ia hadir di sekolahan putranya. Rasa bersalah ia rasakan di dada,
3 tahun sudah ia tidak membersamai Kenzo dan putranya telah tumbuh besar dengan cepat bahkan telah bersekolah. Ia ingin menebus waktu yang telah disia-siakannya dan kembali merawat Kenzo secara tulus. Setelah mendulang kesuksesan sebagai seorang model, kini ia bisa berjalan tegak dengan percaya diri, tidak seperti sebelumnya. Karirnya di luar negeri dirasa sudah cukup sebagai bekal hidup di tanah air. Mungkin ia akan melanjutkan karirnya di dalam negeri atau beralih menjadi seorang pengusaha. Hal terpenting untuknya saat ini untuk berkumpul dengan anak dan suaminya. Halo, permisi, Pak. Saya Sylvia, ibunya Kenzo Atmaja. Boleh saya masuk untuk bertemu dengan ibu kepala sekolah? Tanya Sylvia kepada salah satu satpam penjaga gerbang. Satpam tersebut membukakan pintu untuknya. Salah seorang di antaranya menawarkan diri untuk memandu Sylvia menuju ruang kepala sekolah. Halo. Sylvia menyapa ketiga anak yang masih terbengong-bengong memandanginya di balik gerbang. Mereka 3 anak perempuan yang sangat imut dan manis membuat perasaan Sylvia semakin bahagia melihat mereka. Mommy. Dari arah lapangan bermain, Kenzo berlari kencang menghampiri ibunya. Saking kencangnya, ia hampir menabrak ibunya sendiri. Hati-hati, Kenzo. Sylvia mengangkat tubuh Kenzo dan menggendongnya. Anak berusia 5 tahun itu masih manja-manjanya kepada sang ibu. Apalagi selama 3 tahun ia tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Kenzo sengaja menempel pada ibunya. Ia tersenyum kepada teman-teman yang memperhatikannya, seolah memberitahu kepada mereka yang pernah mengejeknya tidak punya ibu. Kenzo bangga memiliki seorang ibu yang sangat cantik dan juga baik hati. Akhirnya doa Kenzo setiap malam terkabul, ibunya kini telah kembali. Di sini ruangannya, ucap satpam tersebut mempersilahkan Sylvia masuk. Terima kasih, Pak. Sylvia mengembangkan senyum. Ia melangkahkan kaki ke dalam ruang guru. Di sana ada beberapa orang guru yang sedang sibuk di meja masing-masing, juga ibu kepala sekolah yang sedang berada di sana. Mereka memberikan tatapan keheranan saat Sylvia dan Kenzo masuk ke dalam. Dengan ramahnya Sylvia tersenyum kepada mereka. Selamat siang, Ibu Jihan, sapanya sembari menyalami kepala sekolah di tempat putranya bersekolah. Nama saya Sylvia, ibunya Kenzo, lanjutnya. Para guru sudah tahu siapa Sylvia, seorang model yang dulu juga sempat terkenal. Hanya saja, mereka baru pertama kali bisa bertemu langsung dengan Sylvia, ibu dari Kenzo. Sylvia tampak lebih cantik dilihat secara langsung. Tak heran mereka sampai terpana. Iya, ibu. Silakan duduk. Ibu Jihan mempersilakan Sylvia duduk di kursi depannya. Suatu kehormatan bagi kami bisa menerima kehadiran Anda, Ibu Sylvia. Terima kasih, Ibu. Saya meminta maaf karena setelah 2 semester putra saya belajar di sini, baru kali ini bisa datang secara langsung sebagai orang tua murid dari Kenzo. Tidak apa-apa, Ibu. Kami tetap menghargai orang tua yang mau berkunjung dan ikut terlibat dalam pendidikan putranya. Kenzo di sini sangat bagus perkembangannya, sudah bisa menulis dan membaca. Dia juga anak yang aktif, ceria dan terampil. Mommy. Kenzo diajari menulis sama Miss Reta. Dia juga mengajari Kenzo membaca, sahut Kenzo dengan nada bicara polosnya. Miss Reta. Siapa yang namanya Miss Reta? Tanya Sylvia kebingungan. Ah, maaf, Ibu. Dia guru Kenzo yang dulu, tapi sekarang sudah tidak mengajar lagi di sini, jawab Ibu Jihan dengan raut wajah terlihat kaku untuk menceritakannya. Mom, Miss Reta itu baik, suka menemani Kenzo belajar. Kenzo suka Miss Reta. Sylvia jadi penasaran dengan nama guru yang selalu dibicarakan oleh Kenzo.
Bahkan, di apartemen, nama Miss Reta sesekali disebut oleh putranya. Seakan anak itu memiliki ikatan tersendiri dengan gurunya. Saya jadi ingin bertemu dengan Miss Reta. Sepertinya putra saya sangat menyukainya. Kalau boleh tahu, kenapa Miss Reta berhenti dari sini? Itu urusan pribadi, Bu. Saya juga tidak tahu alasan pastinya. Ibu Jihan berkilah untuk menutupi cerita sebenarnya. Kenzo tipe anak yang sulit dekat dengan orang lain. Kalau dia sangat menyukai gurunya, berarti yang namanya Miss Reta pasti orang baik. Ibu Jihan tersenyum. Benar, Ibu. Miss Reta memang guru yang baik dan ramah. Anak-anak juga menyukainya. Seperti guru yang lain juga ramah-ramah. Namun setiap anak biasanya memiliki guru favoritnya masing-masing. Kenzo, kelas kita mau masuk. Apa kamu mau ikut masuk bersama Miss Esther? Tanya Miss Esther yang kebetulan berada di ruangan itu. Kenzo menoleh, iya, Miss Esther. Tunggu Kenzo. Seru Kenzo. Anak itu meminta turun dari pangkuan ibunya dan berlari menggandeng tangan Miss Esther. Miss Esther guru yang sekarang mengajar di kelas Kenzo. Sebelumnya yang mengajar Miss Reta, kata Ibu Jihan. Ini yang namanya Miss Reta. Ibu Jihan menunjukkan foto Miss Reta kepada Sylvia. Melihat sekilas potret wanita bernama Miss Reta itu, Sylvia semakin yakin jika wanita itu memang wanita yang baik. Putranya begitu menyukainya sampai seringkali membahasnya. Sebagai seorang ibu yang pernah mengandung Kenzo selama 9 bulan, menyusuinya hingga 2 tahun, terus terang Sylvia merasa iri. Ia seakan memiliki saingan di hati Kenzo. Selain dirinya, ada nama Miss Reta yang telah tertulis di hati putranya. Sebenarnya dulu awal-awal di sini, Kenzo termasuk anak yang pemurung. Setelah didekati oleh Miss Reta, anak itu berangsur-angsur kembali ceria. Apa Anda tahu di mana alamat Miss Prita? Saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Ibu Jihan menghela napas. Dia merupakan orang yang memecat sendiri Reta dari yayasan. Tujuannya baik, agar rumor yang ia terima dulu tidak berkembang dan membuat nama Reta menjadi buruk. Terkadang ada hal yang harus dikorbankan untuk suatu hal lainnya. Saya sendiri tidak tahu sekarang Miss Prita tinggal di mana. Alamat kontrakan terakhirnya sudah tidak ditempati olehnya. Sepertinya dia sudah pindah ke daerah lain. Sayang sekali, ya. Padahal aku ingin bertemu dengan orang yang putraku sukai. Sylvia membahas banyak hal tentang Kenzo bersama Ibu Jihan. Ia ingin tahu tentang keseharian putranya selama di sekolah, lebih mengenal hal-hal yang Kenzo sukai dan tidak disukai. Sylvia benar-benar bertekad untuk memperbaiki dirinya.